Yo, yo, come here, come here, come here, come here. No. It's been shagging, hasn't it? No. You alright there, pal? Oh my god, there's nobody here. It's not acting. I know it's it! You are literally. Stupid, alright? Oh my god, I can't believe you're accusing me of this. Ya, yang merekam kejadian ini adalah seorang remaja laki-laki yang merupakan tetangga dari istri yang sedang dipergoki oleh suaminya sedang selingkuh. Jadi si penikor ini sedang kabur lewat jendela dan si remaja laki-lakinya itu ketawain dia. Terus sampai si penikor ini ya, "Shh, jangan kasih tahu pasti yang berisik." Lalu si penikor itu adalah perampas bini orang. Jadi kalau di Indonesia tuh kebanyakan pelakor ya, perampas suami orang yang paling terkenal. Tetapi ada juga namanya penikor, jadi perampas bini orang. Pokoknya kalian itu harus nonton sampai habis karena kisah ini sangatlah lucu. Penikornya ini lupa bawa baju, lupa pakai baju, jadi dia buru-buru banget kabur dari suaminya itu lewat jendela dan dia sembunyi di bawah balkon dan takut ketahuan sama si suami dari istri yang sedang dia ajak mesraan. Dan yang merekam kejadian ini rupanya temennya datang dan diajak lihat kejadian tersebut dan mereka bertanya, kayaknya mereka habis berhubungan intim deh, soalnya sampai cuma pakai celana doang kaburnya. Lalu si suaminya bilang, emang saya bodoh, emang saya nggak tahu kalau kamu lagi selingkuh, dia teriak gitu. Dan lalu kedua remaja laki-laki itu menertawakan si penikor. Dia bilang, apakah kamu baik-baik saja di situ? Ya, si istri bilang tidak ada siapa-siapa di sini, saya sedang mandi dan kamu tiba-tiba pulang. Ya saya kaget lah. Lalu si suaminya bilang, mana pria itu, mana pria itu. Dia mencari di mana-mana sambil berteriak, di mana pria itu. Rupanya si istrinya itu selalu berselingkuh ketika si suaminya pergi berangkat kerja. Jadi ketika di rumah tidak ada siapa-siapa, si wanita memanggil si penikor untuk melakukan adegan mesra di rumahnya. Dan ya kita tahulah, namanya juga selingkuh, suatu saat juga pasti terbongkar. Akhirnya suaminya pulang mendadak dari kantornya dan mergoki si istrinya tuh benar-benar sedang berpakaian seksi dan dia alasannya dia baru selesai mandi. Terus si istri bilang sama si suaminya, kamu gila ya, kamu ODGJ. Aku nggak boleh ngomong gila ya sekarang ya, harus ODGJ, kamu ODGJ ya. Dan si suami bilang, mana mungkin saya gila, saya pasti menemukan si penikor itu. Ya kita bisa bayangkan ya, suami istri itu teriak-teriak dan semua tetangga pasti mengetahui itu. Akhirnya kejadian si suami istri yang sedang berantem karena si istrinya lagi selingkuh itu ditonton oleh orang banyak. Dan ya ada yang tertawa, ada yang cuman nonton doang, nggak pakai ekspresi. Ada juga berapa tetangga bilang, wah ini kayak drama di televisi ya, sangat seru. Lalu si suaminya berteriak, di mana kamu menyembunyikan pria itu? Di mana kamu menyembunyikan pria itu? Akhirnya si remaja yang sedang menonton itu berteriak, itu penikornya ada di bawah balkon di dekat jendela. Diteriakin, dikasih tahu posisi penikornya. Terus remaja laki-lakinya bilang, wah ada seekor monyet laba-laba sedang bergantung di bawah balkon. Terus temannya si remaja itu bilang, gila tuh pria hebat banget ya bisa bergantung dengan posisi seperti itu. Gimana caranya ya dia bisa bertahan sekuat itu ya, bisa bergantung di bawah jendela.
Lalu si suami bilang ke istrinya, awas ya kalau sampai saya ketemu orang itu saya akan robek-robek dia. Pokoknya sambil berkata kasar dan berkata kotor. Lalu si remaja bilang, wah si suaminya marah banget tuh. Lalu si remaja itu bilang, ih dia pergi. Dia teriak-teriak, pokoknya kayak kasih tahu ke suami yang lagi mergoki istrinya selingkuh tuh biar tahu bahwa si penikornya itu kabur. Akhirnya si penikor itu berhasil turun dari balkon dan mendarat selamat di tanah. Lalu si suami bilang, si penikor itu nggak sadar kalau lagi dikejar sama suaminya. Dia sangka dia sudah bebas. Rupanya si suami dari istri yang sedang selingkuh itu, rupanya semangatnya, daya juangnya tuh sangat tinggi ya. Dia sampai bener-bener harus sampai ketemu itu si penikor. Bener-bener semangat banget ya. Si istrinya malah bantu si penikor itu melempar baju-bajunya agar si penikor itu kembali lagi untuk mengambil barang-barangnya seperti pakaiannya mungkin. Si suami bilang, saya tidak percaya kamu memiliki nyali untuk membantah ini semua. Saya tidak percaya lagi kamu. Akhirnya si penikor itu tetap saja mengambil bajunya dan dia melihat si suaminya keluar dari jendela. Dia buru-buru lari dan si istrinya juga ketakutan ketika si suaminya keluar dari jendela dan sedang menuju ke balkon, dan dia melompat dari balkon ke tanah untuk mengejar si penikor. Gimana nggak lucu? Kedua remaja itu benar-benar seperti komentator yang membuat kondisi yang sedang dialami tetangganya itu menjadi sebuah bahan lelucon, dan semua tetangga itu sambil nonton sambil ketawa. Benar-benar dua remaja itu benar-benar seperti komedian ya. Kedua remaja itu bilang, lari. Pokoknya si suami lagi ngejar si penikor dan si penikor itu lagi lari. Buruan lari untuk menyelamatkan nyawamu, buruan lari. Ya, para tetangga menikmati seluruh guyonan yang dilakukan oleh remaja itu, dan ada beberapa tetangga bilang, wah ini udah kayak nonton telenovela Meksiko di televisi. Ada beberapa remaja bilang gini, ya semoga saja si penikor itu tidak tertangkap. Tetapi kalau aku lihat dari kepribadian si suami yang begitu keras dan tegas dan nggak putus asa, kemungkinan besar si penikor itu tertangkap oleh suaminya, karena selain badannya tinggi, kakinya panjang, pasti larinya lebih kencang dibandingkan si penikor, dan kemungkinan sih ketangkap kalau menurut aku ya. Kalau dari kejadian ini ya kita berharap ya, kalau yang masih single jangan sampai kalian itu mengambil pasangan orang lain. Ketika kamu mengambil pasangan orang lain, misalnya suami orang dan kamu wanita, itu pasti setelah kalian menikah atau setelah melanjutkan hubungan kalian ke tingkat yang lebih serius, itu semua rezeki bakal menjauh dari kalian. Yang awalnya kaya bisa mendadak menjadi miskin. Ada yang seperti itu, karena Tuhan pun tidak akan merestui hubungan kalian dan kalian bakal tertimpa begitu banyak masalah. Bagi yang punya pasangan yang ketahuan selingkuh, waduh, dan kalian sudah memberi kesempatan lagi untuk si tukang selingkuh itu memperbaiki sikapnya, malah selingkuh lagi. Lebih baik kalian pikir-pikirlah apakah kalian akan bercerai atau tetap melanjutkan, karena menurut aku sih enakan cerai ya, karena emang sifatnya sudah tidak bisa diubah dan kalian mungkin dengan bercerai bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan lebih bahagia dan mungkin lebih sukses. Karena ya mau gimana lagi, seseorang itu berubah menjadi baik itu harus dari dalam dirinya, bukan push dari orang lain, bukan orang lain menyuruh dia lalu dia berubah, nggak bisa. Dia harus berasal dari dalam dirinya baru bisa berubah.
Jadi kalau kalian ditinggalin sama pasangan yang suka selingkuh, kalian harus buktikan bahwa kalian itu bisa hidup tanpa dia, kalian itu bisa menjadi orang sukses tanpa dia, kalian bisa menjadi orang yang paling bahagia tanpa dia. Itulah cara balas dendam yang paling jitu, bukan mempermalukan suami kamu yang selingkuh itu di depan orang banyak, atau kamu menceritakan keburukan suami kamu itu di WhatsApp grup atau di manapun, atau di depan orang lain. Itu bukan cara yang baik, karena ketika kita tidak melakukan pembalasan atau tidak melakukan balas dendam kepada suami yang selingkuh itu, Tuhan akan memberikan masalah yang begitu besar kepada suamimu yang selingkuh, balasan yang begitu menyakitkan kepada suamimu yang selingkuh atau pasanganmu yang selingkuh. Ya, semoga video ini dapat menginspirasi kalian, dan jangan putus asa ketika kamu menghadapi masalah. Pasti ketika kamu berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik untuk kamu menghadapi masalah tersebut. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share, and like. Tambah juga komentar positifnya. Sampai jumpa, bye bye.